Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Azam dari kelas 4C dengan NIM akhir yaitu 64. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi geometri. Mungkin bagi sebagian orang transformasi geometri ini kedengarannya masih asing ya. Jadi kita akan bahas bareng-bareng tentang transformasi geometri ini. Oke, dari transformasi dulu. Apa sih transformasi itu? Transformasi itu bisa disebut sebagai perubahan, bisa perubahan letak, bentuk, atau ukuran. Nah, sedangkan transformasi geometri itu perubahan letak, bentuk, atau ukuran suatu gambar atau suatu bangun datar di dalam bidang. Nah, transformasi itu terdiri dari 4 macam, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Tetapi untuk video kali ini, saya akan fokus untuk membahas translasi. Apa sih translasi itu? Translasi itu kita bisa sebut sebagai pergeseran. Untuk contohnya, bila kita bermain catur, maka kita perlu memindahkan bidak pada papan catur tersebut dari satu petak ke petak lainnya, yang dimana petak tersebut terdapat koordinat-koordinatnya sendiri. Nah, jadi translasi itu hanya mengubah posisi objeknya saja, tetapi tidak mengubah ukuran atau bentuk bangun tersebut. Besarnya perpindahan suatu bangun dapat ditulis dalam vektor translasi A dan B, dengan A merupakan arah pergeseran searah sumbu X dan B merupakan pergeseran searah sumbu Y. Jika nilai A dan B-nya adalah positif, maka pergeserannya yaitu ke kanan dan ke atas. Jika nilai A dan B itu negatif, maka pergeserannya yaitu ke kiri dan ke bawah. Nah, di sini ada contoh soal yaitu titik A 2,4 ditranslasikan sejauh 2,-1. Tentukan hasil translasinya. Jadi dari titik A 2,4 digeser sejauh 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Maka hasil translasinya yaitu 4,3. Maka dari soal tersebut bisa kita simpulkan yaitu jika ada titik X dan Y ditranslasikan oleh AB, maka hasil translasinya yaitu X ditambah A dan B ditambah Y. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Titik C yaitu 1,-3 digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Nah, di sini kita tidak menggunakan bidang kartesius, tetapi menggunakan rumus yang sebelumnya sudah didapatkan, yaitu jadi C 1,-3 ditranslasikan karena digeser sejauh 3 satuan ke kiri, maka nilai A sama dengan -3 dan 4 satuan ke atas, maka nilai B sama dengan 4. Ditranslasikan oleh -3 dan 4. Maka hasilnya yaitu X ditambah A sama dengan 1 dikurang 3. Dan untuk C ditambah B sama dengan -3 ditambah 4. Maka hasilnya yaitu -2,1. Nah, karena sebelumnya kita sudah mentranslasikan titik, maka sekarang kita akan mentranslasikan sebuah bangun datar. Nah, bagaimana cara mentranslasikan sebuah bangun datar? Sebenarnya caranya sama dengan mentranslasikan titik. Jadi titik sudut pada bangun datar kita akan pindahkan sejauh nilai yang diberikan. Misal saya ambil contoh sebuah bangun datar segitiga.
segitiga ABCD dengan titik A-nya yaitu 1,2, titik B 4,2, dan titik C 3,5. Dengan vektor translasinya yaitu sebesar 4,2. Kita akan mulai translasi dari titik A terlebih dahulu. Titik A 1,2 ditranslasikan oleh vektor 4,2. Maka 1 ditambah 4 sama dengan 5 dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka hasilnya yaitu 5,4. Untuk titik B yaitu 4,2. Maka 4 ditambah 4 sama dengan 8 dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya yaitu 8,4. Untuk titik C yaitu 3,5. Yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7 dan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka untuk hasil translasi titik C yaitu 7,7. Nah, lalu untuk mencari titik sebelum ditranslasikan itu bagaimana? Nah, untuk mencari titik sebelum ditranslasikan, kita hanya perlu menggunakan kebalikannya, yaitu X dikurang A dan Y dikurang B. Maka kita dapat titik sebelum ditranslasikan. Nah, selanjutnya yaitu ada latihan soal yang bisa kalian coba di rumah masing-masing ya. Oke, saya kira itu saja dari saya, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.